Radio Silaturahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Masih bersama Ustadz Z.M. Bahmid dalam Tausiah Sore. Baiklah, kita masuk ke segmen kedua, yaitu sesi tanya jawab. Baik Ustadz, SMS yang pertama datangnya dari 081319 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah selalu beristighfar setiap hari. Apakah agar umatnya mencontohnya agar dapat terampuni dosanya? Sebab Rasul istighfar bukan untuk mengampuni dosa, karena beliau makhluk yang sudah sempurna. Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini pertanyaan yang bagus, benar. Tapi pertanyaan ini juga sebenarnya bumerang buat kita. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam aja yang dosanya sudah diampunkan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu hari lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita yang bergelimang dengan dosa? Tiap hari berbuat kesalahan, tiap hari berbuat dosa. Jadi ini sebenarnya contoh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Dosanya sebelum dia lakukan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang maksum. Artinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Beristighfar tiap hari. Apalagi kita. Jadi memang ini benar dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya teringat ada subhanallah peristiwa kisah di zaman Khalifah Umar ketika pada waktu itu musim hujan dihentikan oleh Allah Ta'ala. Artinya sudah lama, bertahun-tahun tidak datang hujan dan sudah kemarau panjang yang luar biasa. Sehingga kekeringan di mana-mana. Dan ketika sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian mereka saling tolak-menolak satu sama yang lain siapa yang akan memimpin doa. Kemudian sampai kepada, kalau tidak salah, Ibnul Abbas atau Ibnul Mas'ud, saya lupa. Kalau nggak salah Ibnul Abbas, kemudian beliau itu beristighfar kepada Allah dengan istighfar yang panjang. Kemudian mereka mengatakan, kami ini mengharapkan Anda berdoa meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Malahan Anda beristighfar dengan istighfar yang panjang. Dijawab oleh Ibnul Abbas, tidakkah Allah Ta'ala mengetahui kondisi kita sekarang ini? Dan kita beristighfar mungkin banyak di antara kesalahan kita, dosa kita, ya, kelalaian kita. Sehingga Allah Ta'ala menahan hujan. Jadi istighfar itu luar biasa dalam kehidupan manusia. Istighfar itu artinya kita satu, bermohon kepada Allah Ta'ala untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kita beristighfar juga itu termasuk zikrullah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya kita mengakui, ya Allah, aku hambamu yang banyak dosa, banyak berbuat salah, banyak berbuat kelalaian. Kita perlu untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Insya Allah terjawab. Baik, semester selanjutnya datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membaca Al-Quran tanpa memahami maksudnya juga mendapatkan pahala? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertanyaannya, membaca Al-Quran tanpa memahami makna. Subhanallah. Okay. Di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengingatkan, Iqra al-Quran fa innahu ya'ti syafi'an li sahibiha yaumal qiyamah. Perbanyaklah membaca Al-Quran karena nanti Al-Quran itu akan menjadi penolong, syafa'ah kepadamu di yaumul qiyamah. Artinya begitu kita masuk gerbang yaumul qiyamah, masuk kubur, Quran menjadi penolong bagi kita. Di dalam hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tidak menyatakan apa engkau harus ngerti atau tidak. Rasul hanya menyatakan, Iqra al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Memang banyak di antara kita, ibu-ibu kita, orang-orang tua kita, mereka ini handicap dengan pengertian Al-Quran. Tapi mereka pintar membaca Al-Quran. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tiap huruf Allah Ta'ala berikan pahalanya 10. Tidak disebut engkau harus mengerti atau tidak. Tidak. Baca Al-Quran. Nah, kalau kita ingin menjadi yang lebih baik, ada hadis Rasul yang lain. Yang Rasulullah menyatakan, khairukum, yang terbaik, yang paling baik di antara kalian. Jadi kalau kita ingin quality yang lebih baik dalam kehidupan kita,
Ta'allama al-Quran wa 'allamahu, artinya belajarlah Al-Quran dan ajarkan. Maksudnya belajar dengan maknanya. Maknanya kita belajar Al-Quran. Tapi kepada ada ibu-ibu guru ngaji, bapak-bapak guru ngaji, mereka ngajar anak-anak ngaji. Tapi mereka tidak faham maknanya. Pahalanya udah pasti ada dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, suruh banyak baca Al-Qur'an, ya. Nanti dia akan jadi syafaat bagi kita. Perbanyak baca Al-Qur'an, tiap huruf diberikan pahala 10 kali lipat oleh Allah taala. Tentunya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak mengatakan dan engkau harus mengerti maknanya. Tidak. Insyaallah terjawab. Baik, semoga terjawab. Selanjutnya SMS ini datangnya dari Lukman di Pejaten Pasar Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tanda tidak keberkahan dalam ibadah kita setelah ibadah puasa, tapi kita balik biasa lagi dalam ibadah, dalam artian yang nggak lagi rutin? Syukran, Ustaz. Apakah tanda ketidakkeberkahan? Iya, setelah ibadah puasa kita balik lagi seperti biasa, ya, Ustaz. Jadi pertanyaannya ini maksudnya setelah ibadah puasa ibadahnya ini berkurang. Jadi mungkin kalau waktu ibadah puasa biasanya salat tarawih nggak pernah tinggalin, itu kan salat malam. Jadi sesudah puasa sudah nggak ada salat malam. Jadi hamba Allah yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pertanyaan ini memang sangat baik. Kita memang biasanya di bulan Ramadan ibadah kita memang banyak, betul. Ya, karena salat berjamaah, tarawih bersama-sama, mungkin kita banyak membaca Al-Quran. Tapi usahakan sesudah Ramadan kita sudah ditrain, ya. Sudah ditrain selama, artinya sudah dididik, training selama 1 bulan. Alangkah baiknya kalau kita lanjutkan ini. Kalaupun kita nggak bisa lanjutkan penuh, ya dikit lah kita ambil. Dan kita tambah pelan demi pelan, pelan demi pelan. Sebab Ramadan juga ini termasuk ini sebenarnya suasana yang Allah Ta'ala tempatkan kita untuk melatih. Melatih nafsu kita, ya, melatih keinginan kita, melatih kemampuan kita beribadah. Jadi usahakan sesudah Ramadan itu kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan kita beribadah ini. Tapi bukan berarti kalau ibadahnya dia berkurang, keberkahannya sudah nggak ada, itu belum tentu. Ya, tapi yang memberikan keberkahan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah taala. Allahumma barik lana fima ataitana. Ya Allah, atau Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, berikan keberkahan di dalam umur kami. Jadi usahakan sesudah Ramadan itu kita usahakan lanjut ibadah-ibadah kita itu yang baik. Insya Allah terjawab. Baik, sampai selanjutnya datangnya dari Hakim di Sukabumi. Mungkin sama seperti tadi saat nih pertanyaannya, apakah puasa kita tidak diterima jika setelah puasa kita tidak mengalami perubahan? Syukron, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau setelah puasa, jadi tingkah lakunya yang dulu-dulu itu gitu, nggak berubah. Iya, Ustaz. Kira-kira gitu. Jadi begini hamba Allah yang mulia. Seorang manusia ketika dia dalam bulan puasa, dia hentikan semua kebiasaan jeleknya, itu sangat baik. Dan itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Kemudian dia tingkatkan ibadahnya. Selesai puasa, dia balik lagi seperti kebiasaannya yang semula. Mungkin kadang-kadang dia lolos dalam salatnya, ya. Kalau biasanya di salat teratur di bulan Ramadan, nanti kadang-kadang asarnya lewat atau zuhurnya lewat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadahkan tangan kepada Allah, minta. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap selesai salat kita disuruh baca, ya Allah, bantulah aku. A'inni, bantulah aku. A'inni ala dzikrika, untuk selalu mengingat kepadamu. Dzikrika itu berarti juga bisa selalu mendirikan salatku. Untuk selalu berzikir kepadamu itu. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku. Ada lagi doa yang lain. Ya muqallibil qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Tsabbit qalbi ala dinika. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kelalaian sudah bulan Ramadan,
Jangan kita lupa. Pintu taubat itu tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertobat, kita tadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sampaikan kepada mereka yang menghumbar dirinya di dalam dosa, melalaikan dirinya dalam dosa. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi artinya kalau sesudah Ramadan, ibadah kita berkurang, ya, kebaikan kita berkurang, kebiasaan yang jelek itu untuk balik lagi. Minta, tadahkan tangan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tuntunlah aku untuk ibadahku lebih baik kepadamu. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Tuntunlah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika. Dan jadikanlah ibadahku makin hari makin baik. Ya Allah, bantulah aku untuk ibadahku makin hari makin sempurna. Itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah terjawab. Baik, selanjutnya SMS dari hamba Allah di Cijantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir apa yang harus dibaca agar tidak selalu buruk sangka pada saudara? Saya sudah berusaha untuk zikir apapun, tapi buruk sangka itu selalu datang tiba-tiba pada saya. Mohon nasihat dan pencerahannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita berbicara tentang buruk sangka, kita berbicara tentang hati. Buruk sangka ini dia bersemayam dalam hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, buruk sangka itu adalah bagian daripada dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu dosa. Jadi kita kalau berburuk sangka itu kita berdosa. Bagaimana untuk menangani ini supaya kita jangan berburuk sangka? Kita berbicara tentang masalah hati. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika kita melakukan dosa atau berburuk sangka kepada seseorang, Allah Ta'ala letakkan titik hitam dalam hati kita. Kalau dia beristighfar kepada Allah, Allah Ta'ala hapuskan lagi. Jadi jalan yang paling baik kita banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, lembutkan hatiku. Ya muqallibil qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, bantulah aku untuk aku tidak berburuk sangka. Jadikan, tuntunlah aku untuk berbaik sangka kepada saudaraku. Sangat mudah. Artinya Allah Ta'ala membuka jalur, memberikan kesempatan untuk kita membuka jalur antara kita dengan Allah Ta'ala. Bermunajat kepada Allah. Karena hati kita ada campur tangan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara berburuk sangka, kita berbicara tentang masalah hati. Insya Allah terjawab. Ya, selanjutnya SMS dari hamba Allah ini tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara kita menghadapi kehidupan setelah Ramadan agar kita menjadi hamba yang muttaqin? Dari hamba Allah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana untuk menghadapi kehidupan setelah Ramadan? Itu yang saya ceramakan tadi. Allah Ta'ala menyatakan, alaika bitaqwallah. Lekatkan selalu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yakinkan ke dalam diri kita, saya ini selalu diawasi Allah Ta'ala. Saya baru niat aja, baru niat sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berburuk sangka kepada seorang, kita niat untuk melakukan sesuatu, itu sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyaklah istighfar kepada Allah. Lekatkan ketaatan kepada Allah dan banyak zikrullah. Banyak membaca Al-Quran. Insya Allah Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Itu cara yang paling baik untuk menghadapi kehidupan sesudah Ramadan. Insya Allah terjawab. Baik, selanjutnya SMS dari Muhammad Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Betulkah jika selalu mengingat kematian akan dimudahkan dalam sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba ulangi pertanyaannya. Betulkah jika selalu mengingat kematian akan dimudahkan dalam sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kita mengingat kematian ini ada macam-macam versi. Ada dia mengingat kematian karena ketaatannya dia kepada Allah. Dia tahu bahwa dia akan dijemput oleh kematian dan dia akan berpindah ke ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengingat kematian dengan perasaan takut untuk menghindar dari kematian. Ada. Yang paling baik ini yang pertama. Dia mengingat kematian karena dia tahu dia adalah hamba Allah yang dibatasi dengan maut. Dan kematian akan datang menjemput kepadanya. Itu Masya Allah cara mengingat kematian yang paling baik. Justru itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita supaya kita banyak mengingati maut. Karena kematian ini Rasulullah mengingatkan kematian adalah kematian dia yang menghentikan nikmat kita dalam kehidupan dunia ini. Yang menghentikan kenikmatan kita dalam kehidupan dunia ini. Itulah kematian. Tapi kematian itu adalah sesuatu yang hak, yang pasti datang. Kalau kita ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratil maut. Coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Masya Allah. Apabila dia dari kelompok yang selalu fa amma in kana minal muqarrabin, kelompok yang dekat dengan Allah taala. Jadi artinya kalau selalu kita mendekatkan diri kepada Allah taala, kita taat kepada Allah taala. Kita lekatkan ketaatan kita kepada Allah. Kita banyak zikrullah. Allah taala menyatakan farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, maka dia akan sangat gembira ketika akan menghadapi kematian. Dan dia Allah taala gembira akan menerima kepadanya. Dan jannatun na'im sebagai balasannya. Jadi kalau kita di dalam ayat ini menunjukkan banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Coba kita lihat ayat yang lain. Ada ayat yang lain yang jelas-jelas Allah Ta'ala menyatakan fasanuyassiruhu lil yusr. Baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat ataupun di antara dalam menghadapi sakaratil maut. Allah Ta'ala katakan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mereka yang selalu lekatkan ketaatan mereka kepada Allah, hidup penuh dengan ketaatan kepada Allah, takwa Allah. Fa'amma man a'ta, mereka yang suka memberi, gampang, tangannya mudah, ringan memberikan sedekah. Wattaqa, dan dia hidup dengan ketaatan kepada Allah. Dia lekatkan takwa Allah ini benar-benar kepada dirinya. Dia jadikan takwa Allah sebagai pakaian, nggak pernah dilepas. Wa saddaqa bil husna. Dan dia yakin, dia percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan menggiring dia kepada semua serba mudah. Hidupnya serba mudah, sakaratil mautnya serba mudah, perjalanannya ke akhirat serba mudah. Itu kiat-kiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan terjawab. Selesai pertanyaan? Ada satu lagi, Ustaz. Satu. Dan ini pertanyaan yang terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman yang sekarang sudah banyak terjadi? Dari Ima di Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar. Memang kita perlu memintakan perlindungan dari Allah Ta'ala tentang fitnah akhir zaman. Dan itu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita di dalam doa kita tasyahud yang terakhir ketika kita salat. Kan ada sunnah kita disuruh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada Allah, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, di akhir ini ada apa doa ini? Ya Allah, aku meminta kepadamu, minta perlindungan kepadamu daripada adab api neraka, daripada adab kubur, ya, dan wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini masiihid dajjal ini termasuk fitnah akhir zaman. Dan aku minta perlindungan kepadamu daripada fitnah-fitnah dajjal dan fitnah akhir zaman. Itu di at-tahiyat akhir. Kita biasanya disunnahkan untuk baca.
Tapi doa ini juga bisa kita baca selesai salat, boleh. Kita baca juga sebelum salat, boleh. Kita baca di mana aja, boleh. Karena doa itu adalah ibadah yang tidak ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah diri kita hamba-hamba Allah yang sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam doanya, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasyan wa lisanan dzakiran. Masukkanlah diri kita ini kepada kelompok hamba-hamba Allah yang lisannya selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena lisan ini bebas, merdeka, Masya Allah. Kapan aja, di mana aja kita bisa berzikrullah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mengharapkan maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah sore bersama Ustadz ZM Bahmid, semoga bermanfaat. Saya Khalid Mustafa ditemani Ondi juga Fajar dari Rasil TV beserta Bung Yusuf Subangkit belakang meja operator undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.